pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Puji Tuhan. Sehat semua ya? Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini terlebih dahulu kita berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Devano untuk mimpin doa ya. Ya, yang lainnya suara tolong dimatikan dulu. Oke, Bu. Yuk. Kita mulai kegiatan pagi hari ini kita dengan berdoa. Dinyalakan Devano suaranya. Devano, tolong dinyalakan suaranya. Belum nyiapin doanya, Bu. Doa spontan enggak apa-apa, yo. Berani enggak? Yuk kita berdoa ya. Ya, kita berdoa semua, kita berdoa dengan sikap doa yang baik. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, kami ucapkan terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami semua sehingga Kau kumpulkan kami di dalam kegiatan pagi hari ini melewati Zoom. Ya Tuhan, berikanlah kami kesehatan selalu, mampukanlah kami untuk mendengarkan materi-materi yang akan kami terima lewat kegiatan Zoom pagi hari ini. Semoga kami bisa melaksanakan kegiatan Zoom pagi hari ini dengan lancar tanpa ada gangguan. Tuhan berkatilah juga orang-orang yang ada di sekitar kami, berikanlah mereka kesehatan selalu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, Bu Lucy akan share ya, materinya ya. Yang pertama kita akan belajar operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran. Masih ingat kita kemarin belajar apa saja? Kita kemarin belajar penjumlahan, pecahan biasa, dan pecahan campuran ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan desimal dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Ya. Di sini, pecahan desimal merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, seterusnya dan ditulis dengan tanda koma. Nah, misalkan 0,556 ditambah 0,2. Nah, ada berapakah jawabannya? Nah, kita kerjakan dengan cara bersusun ya. Bentar. Nah, perhatikan contohnya sekarang. Kalau 0,56 ditambah 0,2. Silakan ditulis dulu. 0,6 ditambah 0,2. 0,56 ditambah 0,2. Bu, ini ditulis di buku catatan, Bu. Ya, ditulis di buku catatan. Sebentar. Bentar, saya munculkan dulu. Pensilnya saya nih ya. Kelihatan tidak punya saya ini? Share screen-nya kelihatan? Nah ini 0,56 ditambah 0,2. Kita mengerjakan untuk paling mudah kita kerjakan dengan cara bersusun ya. Jumlahkan dengan cara bersusun. Letakkan angka sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, misalkan ada tanda 0, ini 0, dipaske 0,56, 0,2 dipaskan angka komanya ini ya. Diluruskan komanya. Nah, jumlahkan setiap dari 0 tambah 0 itu 0 ya toh. 6 tambah 0 berarti 6.
5 tambah 2 berarti 7. Berarti jadi 0,56 ditambah 0,2 berarti hasilnya 0,76. 76. Ya, siapa yang masih bingung untuk ini? Berarti menggunakan bersusun ya. Dipaske komanya, kemudian dipaske angkanya, ya toh. Baru kita jumlahkan. Jangan lupa tulis tanda komanya ini loh ya. Penjumlahannya ya. Jadi 0,76. Ada kesulitan di sini? Ada yang kebingungan? Tidak, Bu. Semua sudah ngerti? Sudah. Oke. Kemudian yang berikutnya. Nah, sekarang kalau 2,15 ditambah 1,652. Coba kalian hitung pakai tadi yang Bu Lucy ajarkan dengan bersusun. Cara susun ya, Bu? Ya. 2, Ring. 2,5. Ya, 2,15. Tulisnya di mana? Di buku matematika. Yo, 2,15 ditambah 652. Yo. 2,15 ditambah 1,652. Hasilnya berapa? Coba yang sudah selesai boleh menjawab. Ada yang mau menjawab? Ada yang berani yang sudah menjawab? Sudah selesai? Boleh menjawab. Yo, ada yang berani? $3,82, Bu. 3. Siapa tadi jawab? Yang jawab siapa? Evan, Bu. Evan. Berapa, Van? 3,82. Oke. Deta berapa, Deta? Kalau Deta berapa? 3,8. Kalau Vero sudah? 3,82. Kita lihat ya. Kita lihat semuanya. Apakah betul? Jawabannya 2 ditambah 0. 2 ditambah 0 berarti 2 ya. 5 tambah 5 kan 10. Nyimpen 1. 6 ditambah 1 berarti berapa? 7. 6 tambah 1, 7. 7 tambah simpenannya tadi 1 berarti 8. Iya enggak? 8. Iya tak? Ya. Kemudian 2 ditambah 1. 2 ditambah 1. 3. Berarti 3,802 ya. 3,802. Nah, sekarang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Penjumlahan dengan bentuk berbagai pecahan. Berbagai bentuk pecahan bilangan pecahan dapat dijumlahkan untuk menjumlahkan pecahan dengan bentuk yang berbeda. Nah, ubahlah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Misalkan ada 25% ditambah 1/2. Berarti 25% kita ubah ke pecahan. Berarti 25/100 ya. 100. Bentar. Ini. Ya toh, 25/100. Ya. Ditambah 1/2. Penyebutnya kan belum sama. Kita samakan penyebutnya. 2 ini biar bisa 100 kita kalikan berapa di sini? 50. 2 kalikan 50. Kalau bawah kali 50 berarti atas harus dikalikan 50. Ya. 50. Ya. Ya. 100 dikalikan 1, 25 kalikan 1. 25 kalikan 1 hasilnya berapa? 25 kalikan 1. 25, Bu. 25. 100 kalikan 1 berarti hasilnya berapa? 100. 100. Bentar. Sebentar. Ya. 25 kalikan 1 berarti 25/100 ditambah 50 kali 1 berarti 50. Iya enggak? Iya enggak?
50 Ya, Bu. 2 100. Benar tidak? Benar. Nah, sekarang 25 ditambah 50. 25 tambah 50 berapa? 75. 75 per 100. Ya, enggak? 100. Ya, enggak? Ya, Bu. Siapa yang masih bingung di sini? Siapa yang masih bingung? Tidak. Ada Bu. yang bingung? Tidak. Audrey bingung enggak? Aida, kesulitan tidak? Ya, oke kita lanjut ya. Kemudian di sini cara yang kedua dengan soal yang sama. 25% ditambah 1/2. Saya ubah ke persen dulu. Berarti di sini 25%. Nah, setengah ini biar jadikan persen harus dikalikan dengan 100%. Harus dikalikan dengan 100%. Dari sini dulu, sudah ngerti? Aku belum biasa Mbak. Nah, sekarang 100 dikalikan 1 itu berarti berapa? 100 dikalikan 1. 100 dibagi 2. 100 dibagi 2. 50. Berarti 25% ditambah 25% tambah 50% hasilnya berapa? 75%, Bu. Iya, 75% sama dengan ini tadi enggak? Kalau 75 per 100 dikalikan 100% hasilnya sama enggak? Hasilnya sama tidak? Sama kan? Sama. Nah, silakan dicatat dulu. Kalau mau dicatat, cara pertama mau dicatat dulu? Ya, Bu. Ya, saya pasangnya tadi. Ya. Silakan dicatat dulu. Ya, Bu. Sebentar. Oh, untuk Arjuna tolong videonya dikeluarkan ya Arjuna ya. Saya lihat Arjuna masih belum mengeluarkan videonya. Arjuna, apakah hadir di sini Arjuna? Arjuna, saya minta tolong Arjuna untuk ditampilkan videonya Arjuna. Arjuna? Iya. Tolong dikeluarkan videonya ya. Bentar. Mama, karena nggak cukup, Bu. Tadi dibilangin disuruh pakai nggak mau. Ini seragamnya Kakak. Enggak punya mau. Tapi kelihatannya nggak cukup. Bentar, Bu, seragamnya nggak cukup. Sempit. Nah, sempit. Pakai minyak kakak aja ya. Nggak usah, ini aja. Contoh yang pertama sudah selesai mencatatnya? Sudah. Belum, Bu. Belum. Sudah semua? Sudah. Oke, langkah yang kedua ini berarti diubah dulu ke dalam bentuk persen. Nah, diubah dulu ke dalam bentuk persen. 25.
Sudah, Bu. Stefano sudah? Belum. Oke. Satria sudah? Belum. Ya. Sudah, Bu. Bentar, nunggu Devano sama Vela. Tata juga belum. Evan sudah catatnya? Belum, Bu. Belum. Sudah, Bu. Sudah? Angelin sudah? Angelin? Sudah, Bu. Belum. Oh ya. Belum. Sudah, Bu. Aurel sudah? Aurel sudah? Ian sudah? Sudah, Bu. Ya? Sudah. Ya. Petra sudah belum? Angelin sudah? Ya. Kalau sudah saya lanjut ya. Ya. Oke, kemudian tugasnya hari ini kalian untuk matematika ini. Kerjakan nanti di buku tugas ya. 7,2 ditambah 3,2 soalnya ditulis dulu. Tugas hari ini. Ditulis di buku. Ya. Ditulis di buku tugas ya, Bu. Ya, dikerjakan di buku tugas dengan caranya ya. Kalau desimal dengan penjumlahan. Nah, kalau ini diubah ke pecahan dulu tidak apa-apa. Ini diubah ke pecahan dulu. Yang 0,35 diubah ke dalam pecahan. Berarti 35 per 100. Ya, toh? 100. Nih. Ini 0,35 diubah ke dalam pecahan dulu. Berarti 35 per 100. Ini diubah ke pecahan dulu atau diubah ke persen boleh. Atau ini diubah ke desimal juga boleh. Kalau ini diubah ke desimal jadinya 0,45. Kalau ini diubah ke desimal jadinya 0,45. Ini tugas hari ini ya. Iya, Bu. Bentar, Bu. Ya, silakan ditulis ada Tulis 6 dulu soal. ya, Bu. Ya, silakan ditulis dulu untuk tugas hari ini. Kelihatan? Soalnya kelihatan toh? Iya. Kelihatan, Bu. Ya. Silakan ditulis soalnya ada 6 soal ya. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Oke, saya tunggu. Yo. Ditulis soalnya ada 5, 6 itu ya.
Nanti Ya, Bu. difoto terus dikirim ke linknya tugas-tugasnya itu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Screenshotan pintaran Mbak Lura. Sudah selesai mencatat soalnya? Belum. Oh, Udah, Bu. saya absen dulu yang Udah, Bu. Rita sudah menulis soalnya? Belum. Evan? Sudah, Bu. Tela? Bu Deta sudah. Ya. Tela sudah mencatat soalnya? Ah. Audrey sudah selesai, Dre? Sudah, Bu. Ian sudah selesai? Sudah, Bu. Devano? Sudah. Satrio? Sudah, Bu. Herbie sudah? Sudah, Bu. Vero? Sudah, Bu. Aurel? Aurel sudah? Sudah mencatat soalnya Aurel? Christine? Christine sudah? Angeline sudah belum? Ferly? Aida? Arjuna? Sudah, Bu. Angel? Aurel sudah, Aurel? Sudah, Pak. Petra sudah, Petra? Sudah. Oke, berarti sudah, kita lanjut ke refleksi sekarang. Nah, refleksi kalian. Bagaimana perasaanmu setelah belajar penjumlahan pecahan tadi? Senang tidak? Apa malah tambah bingung? Apa malah tambah bingung? Gampang. Oh, kemudian kita harus terus berlatih ya dalam aksinya, terus berlatih dalam menjumlahkan pecahannya. Nah, sekarang Ya, Bu. untuk pelajaran matematika Ya, sampai Bu. sini kita lanjut ke tema ya. Lanjut ke tema. Dari pelajaran matematika Ya, Bu. tadi, ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, sekarang kita Tidak, masuk Bu. ke pembelajaran 3. Kita belajar pembelajaran tema yang pembelajaran ketiga ya. Silakan yang pembelajaran yang ketiga. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, tiap-tiap Pancasila ada sila pertama. Sila pertama itu berbunyi apa, Evan? Sila pertama itu berbunyi apa, Van? Ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia harus mengakui adanya Tuhan adalah Sang Pencipta alam semesta. Dengan cara apa kita taat menjalankan agama sesuai dengan ajaran agama? Nek Katolik berarti harus rajin ke gereja. Ya, kalau Kristen juga rajin ke gereja. Meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam ini tadi ya. Kemudian bertoleransi dengan antar umat yang beragama. Kalau agak teman kita yang baru berpuasa, berarti kita juga harus menghormatinya. Kemudian tidak memaksakan agama kepada orang lain ya. Yang kedua, sila yang kedua, saya minta tolong Herbie. Bunyi sila kedua apa Herbie? Bunyi sila yang kedua apa Herbie? Bunyi sila kedua apa Herbie?
Herbie. Herbie. Herbie, dengar saya? Adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, Berarti mengakui adanya persamaan derajat antar sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Berarti misalkan Deta dengan Devano sama-sama memiliki hak untuk belajar tidak? Ya, Bu. Ya, itu sama derajatnya. Ya, toh. Baik laki-laki dan perempuan haknya sama. Nah, itu adalah mendapatkan pendidikan. Ya, toh. Kewajibannya semua harus melaksanakan kewajiban di sekolah, menaati peraturan yang ada di sekolah. Ya, toh. Kemudian bunyi sila yang ketiga. Saya minta tolong Sherly. Bunyi sila ketiga apa, Sherly? Bunyi sila yang ketiga. Bunyi sila ketiga apa, Sherly? Bunyi sila ketiga. Sherly, dengar saya? Bunyi sila yang ketiga apa, Sherly? Saya tanya Vero. Bunyi sila ketiga apa, Vero? Persatuan Indonesia. Iya, betul. Persatuan Indonesia. Diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Kita bangga nggak sebagai warga negara Indonesia? Bangga tidak? Bangga. Berarti kita rela berkorban untuk kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Memajukan pergaulan demi terciptanya persatuan dan kesatuan ya. Nah, sekarang bunyi sila yang keempat. Ini kok di tempatku nggak ada. Apanya? Oh, nggak ada gambarnya ya, Bu? Semua nggak ada gambarnya, itu cuma siapa yang nggak ada gambarnya? Ini Bu, yang tulisannya itu loh, Bu, dari punyanya guru. Oh, nggak ada. Sekarang keluar nggak? Keluar kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan? Kelihatan? Sudah? Mungkin sinyalnya kali ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang si bunyi sila yang keempat. Saya minta Satrio. Bunyi sila keempat itu apa, Satrio? Bunyi sila yang keempat. Satrio, dengar saya? Bunyi sila keempat apa, Satrio? Dengar, Bu. Ya, bunyi sila keempat apa? Bisa nggak nanti kulit? Bunyi sila yang keempat. Gelap ini. Kok bisa gelap? Nggak tahu. Satrio? Angel. Bunyi sila keempat apa, Angel? Bunyi sila yang keempat, Angel. Oh, ini punya mama ya? Angel, dengar saya? Bunyi sila keempat apa? Yo, Angel. Dinyalakan mic-nya, Angel. Yo, Bu, bunyi kok sila. layarnya gelap, Bu? Nggak kelihatan. Saya ulangi lagi. Bunyi sila yang keempat. Bunyi sila yang keempat. Bunyi sila keempat apa, Angel? Rakyat dipimpin oleh hikmat dan Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. perwakilan. Iya, betul. Berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kalau pengambilan keputusan, nah ini di sini, ya, inilah sebagai sila keempat sebagai pedoman dalam upaya menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat. Berarti pengambilan keputusan bersama harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Misalkan mau memilih ketua kelas dengan musyawarah tidak? Kalau kita pemilihan ketua kelas pakai musyawarah tidak? Iya, ya, berarti kan termasuk mengutamakan musyawarah ya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian saya minta tolong untuk Petra. Bunyi sila kelima apa, Petra? Bunyi sila yang kelima.
Bunyi sila yang kelima apa, Petra? Bunyi sila yang kelima, Petra? Bunyi sila yang kelima. Enggak, ini bukan masalah sinyal. Ya. Oke, bunyi sila yang kelima yaitu apa, saya Petra? Sudah? Bunyi sila kelima? Bunyi sila kelima? Aurel, coba Rel. Bunyi sila kelima apa, Rel? Keadilan bagi seluruh rakyat. Iya, betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Sosial Indonesia. bagi Betul seluruh ya? rakyat Indonesia. Ya, betul. Nah, di sini sila yang kelima, nilai-nilai yang diharapkan kita mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kita harus bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Kalau kita baru membuat gambar yang bagus, berarti kita mengejeknya atau memujinya. Memuji. Membiasakan hidup hemat dan sederhana. Ya, atau bersikap adil dengan semua orang, ya toh. Nah, sekarang kalau lambang sila pertama itu adalah bintang ya. Lambang sila yang kedua yaitu apa? Sila yang kedua Rantai emas. rantai emas. Lambang sila yang ketiga Pohon Beringin. lambang sila yang keempat Kepala banteng. Kemudian lambang kelima lambang yang kelima Dan kapas. Padi dan kapas. Iya, betul sekali, padi dan kapas. Nah, nih di pembelajaran IPS KD 3.1 dan 4.4